Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Indosat ya. Saham Indosat ini di perdagangan hari kemarin naik 2,5% ya, atau 250 poin. Setelah sebelumnya terkoreksi cukup tajam teman-teman ya. Jadi mungkin ini berkaitan dengan stock split yang akan dilakukan Indosat ya teman-teman. Kita baca nih newsnya. Nih ya, tanggal 8 Oktober. Indosat mendapatkan persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai saham alias stock split yang akan dilakukan 1:4 untuk seluruh saham seri B. Nantinya nominal saham seri B Indosat akan berubah dari 100 menjadi 25. Dengan begitu jumlah saham seri B Indosat yang tercatat akan meningkat 4 kali lipat ya, dari 8 miliar menjadi 32 miliar. Pelaksanaan dan persetujuan ini pengumuman jadwal pelaksanaan pemecahan saham 7 Oktober 2024. Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama itu 11 Oktober ya teman-teman ya. Ini terakhir 11 Oktober sekarang ya, terakhir ini ya, hari ini ya. Efektif pelaksanaan pemecahan saham dari 14 Oktober. Jadi hari ini terakhir, kalau hari ini kita beli Indosat, nilai sahamnya setelah 14 Oktober nanti jadi harganya turun, terus jumlah lotnya jadi bertambah ya, 4 kali ya. Mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler 14 Oktober ya. 14 Oktober itu berarti Senin mungkin ya. Sabtu, Minggu, Senin. Ya, Senin ya. Harga saham Indosat berdasarkan Senin ditutup menguat 0,7%. Nah, ini kita bahas nih teman-teman ya. Stock split itu nanti kira-kira arahnya kemana gitu ya. Apakah lebih bagus atau justru malah turun ya. Jadi teman-teman tetap harus mempertimbangkan ya. Tidak semua stock split itu kadang bagus ya. Ada beberapa ya saham yang setelah stock split justru malah turun ya. Jadi mungkin berkaitan dengan kinerjanya juga, kemudian IPS-nya juga ya. Indosat ini kita lihat triwulan 1 laporannya naik ya. Triwulan 1 naik dari 115 ke 161. Triwulan 2 juga naik. Nah, diperkirakan IPS-nya naik nih 678. Dengan IPS yang naik, maka diperkirakan dividennya juga akan naik ya. Ini coba dividennya itu 67848%. Ya, dividennya sekitar 325 dibagi harga sahamnya sekarang berapa? 10.200. Sekitar 3% ya dividennya. Jadi kalau nanti stock split ya berarti mungkin harga sahamnya tergantung hari ini ya. Hari ini itu terakhir nanti harganya berapa. Kalau misalnya ini hari ini 10.200 ya. Dibagi 4 ya mungkin sekitar 2.550 ya. Mirip-mirip apa nih ya? Telkom mungkin ya. Telkom itu berapa? 3.000 kalau nggak salah ya. Telkom 3.000-an. Jadi artinya nanti jumlah lembar sahamnya naik teman-teman ya. Jumlah lembar sahamnya naik. Akhirnya IPS-nya juga turun ya. IPS-nya turun.
tapi harga sahamnya juga turun. Jadi kalau dibandingkan dengan harga sahamnya juga nanti persentasenya hampir sama lah ya. Kecuali kalau setelah stock split nanti harga sahamnya naik ya. Net profitnya 2,7 triliun ya. Net cash flow minus 663 miliar. Dividennya 2,63%. Hutangnya 250%. Biasa bagi dividen di bulan Mei atau Juni. Jadi mendekati bulan Mei atau Juni itu biasanya naik ya saham Indosat. Ini kalau kita lihat harga mingguan masih turun ya, terendah di 9950. Nah, ini tertinggi dari 11.300, jadi sudah turun 1100 poin ya. 3 bulan juga turun, 6 bulan turun. Nah, year to day-nya udah naik nih teman-teman. Di Indosat ini sempat naik tinggi di bulan Maret ya. Di bulan Maret atau awal April itu ke 12.050 ya. Dari bulan Januari dia naik ya. Kemudian setelah itu koreksi terus 1 tahun. Nah, ini tahun 2023 tertinggi di bulan Oktober, setelah itu turun ya. Jadi masih ada potensi koreksi teman-teman ya, di sekitar nanti sebelum November ya, atau Oktober akhir lah ya. PBV-nya 2,6, PER-nya 15. Kalau bandingkan dengan Telkom, PBV-nya berapa coba? Hampir sama ya PBV-nya. Analitiknya ini coba profil jumlah lembar sahamnya sekarang berapa? 8 miliar ya. Nanti berarti jumlah lembar sahamnya jadi 32 miliar ya. 8062 kali 4. Nanti jadi 32 miliar. IPS-nya nanti jadi berapa coba? Kalau kita mengacu labanya ini ya, 2,73 triliun. Dibagi 32 berapa tadi ya? 2,73 triliun dibagi 32 berapa tadi? Delapan nol enam dua. Delapan nol enam dua kali 4. 32248 ya. Labanya dibagi 2,73 triliun. Sekitar ini ya. IPS-nya nanti jadi berarti berapa itu? 678 161 ini jadi berapa nih? Sekitar 84 ya nanti ya. Ya tinggal bagi aja 4 ya, sekitar itu paling ya. 678 bagi 4.
sekitar 169 ya nanti IPS-nya. Nah, kita cari ya beritanya ya. Jadi tujuan pemecahan saham nih ya. Siap-siap stock split saham ini balik ke atas 10.000 ya. Kalau balik ke 10.000 ya mantap ya. Jadi tujuan stock split itu sebenarnya untuk ini teman-teman ya, untuk likuiditas ya. Jadi kalau harga sahamnya lebih murah, retail tuh bisa beli lebih banyak ya. Sehingga likuiditasnya akan lebih bagus ya. Tapi kalau dari sisi kinerja perusahaan itu ya nggak ada bedanya ya. Kinerja perusahaan ya tetap aja seperti itu. Dari sisi investor lama juga sama aja. Kita pegang saham Indosat 1 miliar nilainya ya. Ya sekarang tetap 1 miliar ya. Cuman jumlah lotnya aja yang berbeda ya. Misalnya sekarang kan 10.000 berapa itu? 1 miliar itu sekarang berapa? Dibagi 10.200 dibagi 100. 1 miliar sekarang 980 lot ya. Berarti nanti kita jadi pegangnya dari 3.921 lot. Jadi pegangnya seperti itu. Nah, nanti dari sisi dividen ya kita dapatnya dihitung dari lot yang baru ini ya. Jadi jumlah dividen yang kita terima sudah berdasarkan lot ini ya. Dan jumlah dividen pun juga akan menurun teman-teman ya, nggak seperti tahun kemarin juga ya. Tahun kemarin misalnya dividennya 268 ya, nanti setelah stock split ya jumlah dividennya kemungkinan juga nggak sejumlah ini ya, bisa jadi turun karena labanya akan dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar ya, sehingga jumlah dividennya juga turun. Jadi jangan salah kaprah ya. Bukan berarti kalau kita beli sebelum stock split terus nanti untung 4 kali itu ya enggak seperti itu. Kalau toh nanti misalnya nih ya, sahamnya ini hari ini penutupan misalnya 1.500 lah, dibagi 4 2.600. Nah, nanti setelah stock split misalnya sahamnya dari 2.600 jadi 3.000 ya, yang kita hitung ya itu aja kenaikan itu. Jadi kurangi 3.000. Nah, 375 dibagi 2625. Ya ini kenaikannya 14%. Jadi bukan sampai 4 kali lipat, itu bukan. Oke, itu ya teman-teman. Dari sisi fundamental Indosat sebenarnya cukup bagus ya. Cuman kalau dari sisi teknikal ya kita lihat aja ya Indosat itu. Kalau kita mau masuk yang lebih ini ya tunggu momentum ya, saat dia koreksi dalam, baru nanti kita jual di saat harga tinggi ya, karena memang harganya itu ternyata fluktuatif banget dalam 1 tahun. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin traktir kopi ya, silahkan itu gabung di grup itu ya. Silahkan diklik aja, itu klik gabung, teman-teman harus subscribe dulu. Nah, nanti tinggal kita bisa gabung di grup, kita bahas beberapa saham yang lebih detail ya, dan mungkin bisa bedah portofolio juga. Dan yang paling penting adalah teman-teman terhindar dari saham-saham gorengan ya, sehingga investasi teman-teman tuh akan lebih tenang, lebih aman, dan potensi cuannya lebih besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.